Hehe, apakah kamu akhirnya akan berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan hidupmu? Aku yang dulu benar-benar ingin melihat apakah ada orang dalam klan Xiao saat ini yang masih memiliki aura yang mendominasi sejak Xiao Xuan masih hidup. Hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa setelah melihat Xiao Yan menahan Yao Lao di dalam cincinnya. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Douki yang luas dan perkasa di dalam nadinya meraung liar, tampak seperti banyak naga api. Saat ini dia tidak diragukan lagi berada pada keadaan di mana dia telah melepaskan kekuatannya ke puncaknya setelah menelan api 3000 pembakaran. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jika dia tidak melepaskan semua kekuatannya di hadapan hantu tua Zai Xing puncak kekuatan bintang 5 Douzun, kemungkinan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Serahkan kunci dari klan Xiao ke aku yang dulu dan aku yang dulu bisa menyelamatkan hidupmu. Hantu tua Zai Xing tersenyum santai dan berbicara dengan suara samar di hadapan Douki yang semakin perkasa dari Xiao Yan. Dengan kekuatan puncak bintang 5 Douzun, tidak perlu baginya untuk sedikit takut pada Xiao Yan. Kesenjangan yang sangat besar antara kelas mereka sudah cukup baginya untuk melihat Xiao Yan sebagai semut. Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin di dalam hatinya saat menghadapi kata-kata hantu tua Zai Xing. Dia benar-benar mengabaikannya, matanya berputar ke sekeliling saat dia mencari cara untuk menerobos. Kalau aku yang dulu akan melakukannya sendiri, hantu tua Zai Xing menghela napas saat melihat ini. Tangannya terentang dan kelima jarinya menghadap Xiao Yan. Segera, jarinya bergetar dan 5 kabut hitam ganas keluar dari ujung jarinya. Setelah itu diaglomerasi menjadi rantai hitam aneh di tengah suara benturan. Rantai itu melilit di udara sebelum mengeluarkan suara "Ci" dan langsung menembus ke dalam ruang kosong. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Xiao Yan. Serangan seperti petir yang tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Cahaya perak berkedip-kedip di bawah kakinya dan dia dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur dalam masalah yang tidak cukup cepat. Ci, rantai itu dengan keras menembus ke bawah dari udara. Setelah itu menempel ke depan Xiao Yan dan melewatinya. Akhirnya, itu dengan kejam dimasukkan ke dalam bebatuan hitam yang keras. Itu sedikit bergetar dan bebatuan di sekitarnya segera retak, membentuk banyak garis retakan. Reaksimu tidak buruk. Hantu tua Zai Xing tertawa kecil. Dia menjentikan jarinya dan rantai itu naik secepat kilat. Itu menjadi seperti ular berbisa karena membawa angin tajam yang menyapu semua tempat mematikan di sekitar tubuh Xiao Yan. Serangan berantai memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Banyak bayangan yang tersisa di langit, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bertahan melawannya. Dentang, Xiao Yan mengepalkan tangannya saat menghadapi serangan hantu tua Zai Xing ini. Penguasa Suan berat muncul dengan sekejap, tubuh penguasa bergerak, membentuk pertahanan bayangan penguasa padat yang menerima semua serangan berantai. Dentang, rantai dengan kuat menekan penggaris yang berat. Gelombang kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan kaki Xiao Yan bergesekan ke tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Hanya itu yang membuatnya stabil secara bertahap. Tangannya bahkan samar-samar terasa sedikit mati rasa. Seorang ahli di puncak kelas Douzun bintang 5 benar-benar menakutkan. Setelah pertukaran singkat, Xiao Yan juga dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Zai Xing ini. Sebuah kehikmatan segera melonjak di dalam hatinya. Sepertinya tidak akan semudah yang dia bayangkan jika dia ingin berhasil membebaskan dirinya hari ini. Dengan bisa menerima serangan dari diriku yang dulu dengan kekuatan bintang 9 Douzong, harus dikatakan bahwa kamu unik. Hantu tua Zai Xing memandang Xiao Yan dengan wajah serius. Dia tersenyum dan tubuhnya tiba-tiba condong ke depan perlahan. Dia seperti binatang buas yang akan makan. Namun, aku yang dulu tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Setelah menghabisimu, aku yang dulu masih harus menghabisi orang-orang merepotkan di luar. Hantu tua Zai Xing tertawa. Kakinya melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, ruang itu bergoyang dan tubuhnya menghilang hampir seketika. Xiao Yan merasakan tangan yang keriput dengan lembut terulur dari ruang kosong di sampingnya saat hantu tua Zai Xing menghilang. Setelah itu mencengkeram tenggorokannya. Tangan terlipat kering ini mungkin tidak ditutupi oleh Douki tetapi bekas luka spasial hitam gelap langsung terbentuk kemanapun ia lewat. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Langkah kakinya dengan tergesa-gesa ditarik dan penggaris berat di tangannya dipotong dengan keras ke bawah dalam sekejap. Tsunami yang memecah api, Xiao Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Cahaya penggaris yang lebarnya ratusan kaki segera keluar dari ujung penggarisnya. Setelah itu membacok ke tangan yang keriput. Namun, angin yang tampaknya ganas ini hanya menyebabkan angin kencang sedikit bergetar. Segera setelah itu, tangan itu meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap,
itu sudah muncul di depan Xiao Yan dan dengan lembut membanting ke arah dadanya. Telapak tangan ini sangat cepat, bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, penggarisnya yang berat ditempatkan secara vertikal di depan tubuhnya. Dentang, tangan keriput dengan lembut mendarat di penggaris yang berat itu dan suara yang jelas segera muncul. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat keduanya bertabrakan. Kayu bakar yang tampak kurus seperti tulang itu tampak seperti gunung. Itu sangat berat. Pada saat kontak, tangan Xiao Yan mengeluarkan sedikit suara tulang yang ditekan. Bang, kaki Xiao Yan tertanam dalam ke batu di bawah kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, batuan keras itu seperti kembang tahu, tampak sangat rapuh. Xiao Yan dengan paksa menerima telapak tangan ini dari hantu tua Zai Xing. Darah di dalam tubuh Xiao Yan semakin bergejolak, penguasa beratnya buru-buru dibalik dan kakinya menginjak tanah. Tubuh Xiao Yan menempel di tanah saat dia bergegas mundur. Setelah itu, dia menginjak tanah dan menegakkan tubuhnya. Dia memandang penguasa Suan berat, hanya untuk terkejut menemukan bahwa jejak telapak tangan yang dangkal sebenarnya tertinggal. Meski jejak telapak tangan tidak dalam, itu masih cukup mengejutkan Xiao Yan. Penguasa Suan berat telah menjadi senjatanya selama ini. Dia tidak bisa lebih yakin tentang kekerasan yang terakhir. Namun, hantu tua Zai Xing ini adalah orang pertama yang mampu meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Sungguh orang yang tangguh. Ruang beberapa puluh kaki di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sosok hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Dia melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan dan tersenyum tipis. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menatap orang tua ini. Pada saat ini, pertama-tama dia harus meninggalkan aula jiwa kunci ini. Segalanya mungkin jauh lebih mudah setelah dia mencapai luar dan mendapatkan bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika dia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat dia akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah mengaktifkan perubahan misterius 3 misterius, tidak akan dapat memblokir serangan tingkat itu berkali-kali. Jangan main-main, itu tidak berguna di depan kekuatan absolut. Hantu tua Zai Xing tertawa. Sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan. Setelah itu, jari kakinya menempel di tanah dan dia menyerang Xiao Yan seperti anak panah yang telah meninggalkan busurnya. Kali ini, senyum di wajahnya jelas menjadi lebih padat. Jelas, dia tidak berniat untuk terus menyeretnya keluar dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakan perubahan hantu tua Zai Xing. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya bergegas mundur. Ketika dia menarik kembali, nyala api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat berubah menjadi teratai api yang indah. Gelombang energi yang sangat liar dan keras menyebar dari teratai api. Setelah kekuatan spiritualnya menerobos ke kondisi jiwa, tingkat di mana Xiao Yan mengaglomerasi api teratai api juga menjadi semakin halus. Teratai api bisa dibentuk hanya dengan satu pikiran. Xiao Yan dengan kejam melemparkan teratai api ungu coklat ke arah hantu tua Zai Xing setelah muncul. Setelah itu, sosoknya yang cepat mundur menjadi lebih cepat. Bang, teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika jaraknya hanya 5 kaki dari hantu tua Zai Xing. Itu bergema di atas langit dan gelombang api yang menakutkan menyapu. Itu mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula besar ini sampai banyak garis retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Seluruh alun-alun hancur sampai berantakan. Xiao Yan tidak rileks bahkan sedikit setelah teratai api meledak. Dia sadar bahwa dengan hanya mengandalkan Engri Buddha Lotus Flame ini, tidak mungkin benar-benar membunuh hantu tua Zai Xing. Harapannya tidak salah. Segera setelah ledakan teratai api terjadi, sesosok sesepuh perlahan keluar dari gelombang api. Xiao Yan melirik dan menemukan bahwa itu adalah hantu tua Zai Xing. Namun, pakaian yang terakhir telah robek saat ini. Sekilas, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, kekuatan teratai api telah melebihi harapannya. Kamu memang layak menjadi seseorang dari klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Dao Zong bintang 9, kamu bisa menampilkan serangan yang begitu kuat. Hantu tua Zai Xing mulai menatap Xiao Yan. Ekspresi padat melintas di wajahnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Sebuah cahaya melintas di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya terangkat dan banyak cahaya api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan ditembakkan secara eksplosif. Dentang-dentang, cahaya api melesat keluar dan dengan kejam meretas rantai padat yang tergantung di udara di dalam aula besar. Rantai ini tidak merepotkan seperti rantai yang menjebak Yao Lao. Semuanya retak dengan api yang menembus mereka. Setelah itu, kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar itu diam-diam pecah. Banyak jiwa yang tampak sakit dan hilang perlahan membuka mata mereka.
Jiwa-jiwa ini tercengang sesaat setelah mereka membuka mata. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Segera, jeritan bergema di tempat itu dan mereka semua melarikan diri dari aula besar dengan cara yang kacau. Anda mencari kematian, hantu tua Zai Xing mengalami perubahan ekspresi saat melihat Xiao Yan benar-benar berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir menuju yang terakhir. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Zai Xing bergegas dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik-manik ungu hitam muncul di dalamnya. Anehnya, itu adalah Fire Lightning Beat yang telah disempurnakan Xiao Yan menggunakan 3000 Burning Flame di dalam wilayah bintang. Swos, Xiao Yan mengayunkan lengannya. 3 manik petir api membentuk bentuk segitiga saat mereka bergegas menuju hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak ketika berada sekitar 10 kaki dari yang terakhir. Bang, gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Cukup banyak dari rantai hitam di sekitarnya yang putus. Segera, jiwa-jiwa mulai menari di dalam seluruh aula besar. Setelah itu, mereka menyerbu dan melarikan diri dari aula. Hantu tua Zai Xing bergegas keluar dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini, samar-samar ada amarah pekat di wajahnya. Taktik aneh Xiao Yan ini bahkan menyebabkan dia menderita kerugian. Bajingan, jiwa-jiwa ini semuanya telah melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menganggapmu sebagai kompensasi. Tangan memetik bintang. Ada uap hitam yang tertinggal di wajah hantu tua Zai Xing. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak saat ini. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiao Yan dengan gaya seperti hantu. Tangannya yang besar tiba-tiba meraih dan ruang sekitarnya di sekitar Xiao Yan mengeras. Segera, yang terakhir hanya bisa menyaksikan tangan besar ini dengan cepat diperbesar di depannya. Anak kecil Xiao Yan, sudah berakhir, hantu tua Zai Xing mengungkapkan senyum garang di wajahnya. Segera, dia mengepalkan tangannya dengan tiba-tiba, ruang di sekitar Xiao Yan runtuh hampir seketika. Ketika ruang itu runtuh, darah dan daging kabur yang diharapkan oleh hantu tua Zai Xing tidak muncul. Tubuh Xiao Yan itu memancarkan ledakan di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini menyebabkan hantu tua Zai Xing tercengang. Sejak kapan kekuatan tangan memetik bintang menjadi menakutkan ini? Tidak, ini palsu. Namun, hantu tua Zai Xing ini juga orang yang sangat tua dan berpengalaman. Dia tiba-tiba pulih setelah dikejutkan sesaat di kepalanya. Matanya buru-buru beralih ke pintu keluar dari Luxol Hall. Sesosok telah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet yang gesit. Dari penampilan belakang, siapa lagi selain Xiao Yan? Ekspresi hantu tua Zai Xing begitu muram hingga menakutkan setelah melihat sosok Xiao Yan menghilang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dibodohi oleh generasi muda dengan cara seperti itu hari ini. Xiao Yan, aku yang dulu akan melihat kemana kamu bisa lari hari ini. Raungan amarah rendah dan dalam langsung bergema di dalam aula besar. Tubuh Xiao Yan tidak berhenti sebentar meski mendengar raungan marah yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh. Api ungu coklat bertahan di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti binatang api yang mengamuk. Para penjaga yang tersisa di dalam aula jiwa buru-buru menghindar ketika mereka melihat iblis ini menyerang. Pelindung yang telah terbunuh di tangan Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan mereka benar-benar ketakutan. Siapa yang berani melangkah maju dan menghentikannya sekarang? Tanpa ada yang menghentikannya, kecepatan Xiao Yan juga dinaikkan ke puncaknya. Dia bisa merasakan bahwa hantu tua Zai Xing dengan cepat mengejar. Jelas, orang tua itu benar-benar marah setelah dibodohi oleh tubuh ilusi 3000 petirnya. Bajingan tua ini, Xiao Yan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jika bukan karena hantu tua Zai Xing ini, perjalanan ini akan berjalan dengan sangat lancar. Sayangnya, puncak dari kekuatan 5 kelas Daozun sudah cukup untuk menyebabkan pembalikan kekuatan lineup dari kedua belah pihak kali ini. Xiao Yan mengutuk sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu keluar dari jarak dekat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu coklat yang keluar dengan suara swos. Beberapa kekuatan yang sangat ganas dan kejam di langit dihancurkan dengan keras saat Xiao Yan bergegas keluar dari Hall of Souls. Ini mengejutkan Xiao Yan saat dia buru-buru menghindari mereka. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas ke udara. Baru setelah itu dia memiliki waktu luang untuk menyaksikan situasi di luar aula jiwa. Saat ini, lembah itu benar-benar berantakan. Garis retakan yang sangat besar seperti mulut buas yang besar menutupi seluruh lembah. Beberapa jalur retakan bahkan menaiki lereng gunung. Bebatuan besar terus-menerus berguling dari tebing sekitarnya, menghantam lembah hingga berguncang terus-menerus, seolah-olah telah terjadi gempa bumi.
Sosok manusia saling bersilangan di tengah lembah. Dauki yang luas dan perkasa menembus langit. 10 aura yang kuat dan menakutkan berfluktuasi di langit. Dalam menghadapi pertempuran intens yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ruang tempat ini menjadi sangat tidak stabil. Banyak garis retakan muncul seperti ular sanca besar, menyebabkan pelindung bala jiwa itu merasakan debaran jantung di dalam hati mereka. Mereka tidak berani campur tangan dalam pertempuran di level ini. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiao Yan. Itu adalah tempat di mana Ziyan berada. Tidak ada elit Douzun yang mengganggu gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi dan menemukan beberapa pelindung aula jiwa untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis kecil ini tidak diragukan lagi telah meningkat pesat setelah hilang untuk jangka waktu tertentu. Namun, yang aneh adalah bahwa Xiao Yan sebenarnya tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari Ziyan dengan persepsi spiritualnya. Cara itu seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar menyembunyikan kekuatan gadis ini. Meskipun Xiao Yan biasanya tidak bisa merasakannya, dari cara Ziyan menggunakan telapak tangan untuk menyerang pelindung yang telah mencapai kekuatan bintang 6 Douzong sampai dia meludahkan darah dan terbang mundur, kekuatan gadis ini seharusnya cukup kuat. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu situasi di daerah ini, dia menghela nafas. Dari cara ini, tampaknya kelompok Xiao Yan tidak dirugikan. 5 Douzun di sisi Hall of Soul memiliki kekuatan 3 bintang atau lebih. Oleh karena itu, selain Taijian Zunze, yang hampir tidak bisa bertahan, 4 sisanya dengan tegas berada di atas angin. Orang itu telah diselamatkan, menyebarkan. Dalam situasi ini, Xiao Yan tidak lagi punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia berteriak keras setelah memahami situasinya. Setelah mendengar teriakan Xiao Yan di langit, kegembiraan melonjak di wajah Feng Zunze dan yang lainnya. Namun, lawan mereka telah melepaskan serangan liar pada saat ini, mengganggu mereka dengan kuat dan menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menyaksikan medan pertempuran yang sangat kacau di langit. Situasi seperti ini jauh lebih rumit dari yang dia duga. Cici, Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa ahli Hall of Soul di sekitar saat dia muncul. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan di atas, tetapi mereka berpikir bahwa mungkin saja menggunakan nomor mereka untuk menunda Xiao Yan. Oleh karena itu, 3 sosok bergegas. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak tajam lurus yang menembus secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan serangan dari ketiga pelindung aula jiwa ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia langsung meraih ketiga rantai itu. Tangannya gemetar dan naga api ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu, mereka bergegas melalui rantai dan dengan keras menghantam dada 3 pelindung aula jiwa. Tubuh ketiga pelindung segera terbang mundur setelah menderita pukulan yang begitu berat. Akhirnya, mereka dengan keras bertabrakan dengan pilar batu di sampingnya. Kabut hitam yang tertinggal di tubuh mereka menjadi lebih tipis dalam sekejap. Para ahli dari aula jiwa di sekitar Xiao Yan juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat yang terakhir secara acak mengalahkan ketiga pelindung. Badan penyerang depan mereka buru-buru berhenti dan mereka tidak lagi berani untuk maju dengan mudah. Sejak kamu datang, kamu bisa melupakan pergi. Xiao Yan baru saja melangkah mundur setelah memaksa ketiga pelindung ketika atap aula besar tiba-tiba pecah. Sesosok naik ke langit saat tawa dingin yang pekat bergema di tempat itu. Ini buruk, hantu tua itu datang mengejar. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar tawa dingin ini. Penghalang spasial, segel, hantu tua Zai Xing menyapu matanya yang gelap dan pekat di atas medan pertempuran itu dari langit. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kepadatan wajahnya bahkan menjadi kekayaan. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel aneh saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah teriakan hantu tua Zai Xing terdengar, ruang lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Setelah itu, lipatan melingkar menyebar. Mereka menjadi seperti pakaian yang ditumpuk satu sama lain saat mereka tergantung di langit yang kosong. Hantu tua Zai Xing, Feng Zunze, yang sedang terjerat dengan lawannya, juga menemukan hantu tua Zai Xing. Wajahnya berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak. Feng Xian, kamu benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini, Anda bahkan telah menerobos masuk ke Hall of Soul saya. Mata hantu tua Zai Xing tampak menyeramkan saat dia melirik Feng Zunze dan berkata. Ekspresi Feng Zunze suram. Telapak tangannya dengan keras menghantam penatua yang terhormat dari Hall of Soul di depannya, yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Douzun, dan memaksa yang terakhir untuk mundur selangkah. Situasi saat ini agak melampaui kendali mereka. Munculnya hantu tua Zai Xing ini bisa saja mempertimbangkan untuk mengubah situasi tempat ini. Jika ada yang tidak beres,
kemungkinan cukup banyak kematian akan terjadi pada kelompok mereka hari ini. Setelah diriku yang dulu menghabisi anak kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa Hall of Soul-ku bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Hantu tua Zai Xing tertawa dingin. Segera, matanya yang gelap dan lebat dialihkan ke arah Xiao Yan di bawah. Suaranya padat saat dia berbicara. Kamu berani membodohi aku yang dulu hanya dengan kekuatan Douzong. Ini adalah pertama kalinya diriku yang dulu bertemu dengan hal seperti itu. Hantu tua Zai Xing melangkah dengan lembut ke udara kosong setelah kata-katanya terdengar dan berjalan menuju Xiao Yan. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Itu mungkin menyebabkan seseorang merasa shock. Kekuatan bintang 5 Douzun memang luar biasa menakutkan. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zai Xing yang melangkahi kabut hitam yang meresap ke langit dan tiba dengan niat membunuh yang besar. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuhnya secara pribadi. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk benar-benar cocok dengan hantu tua Zai Xing bahkan jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan benar-benar hanya setumpuk daging di atas talenan yang menunggu untuk disembelih. Saat ini dia sudah benar-benar menundukkan 3000 Burning Flame. Dia bisa dianggap memiliki 4 jenis api surgawi. Jika dia menggunakan 4 jenis api surgawi untuk bergabung menjadi Angry Buddha Lotus Flame, itu mungkin akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api teratai pemusnahan yang diciptakan dari api transformasi kehidupan. Namun, Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup untuk menggunakan benda ini. Dengan kekuatan hantu tua Zai Xing, dia pasti tidak akan memberi Xiao Yan waktu yang cukup untuk mempersiapkan senjata pembunuh hebat semacam itu. Saat ini, para elit Douzuns di pihak mereka telah ditahan oleh para sesepuh terhormat dari Aula Jiwa. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Ziyan. Kekuatan gadis ini mungkin sedang melonjak dan wujud aslinya adalah naga void kuno tapi dia masih muda. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan hantu tua Zai Xing. Biarkan saya membantu Anda menahannya. Sementara mata Xiao Yan berkedip-kedip, Ziyan, yang berada di jarak dekat, tampaknya telah merasakan pikirannya. Tubuh kecilnya yang halus melompati udara dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecilnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia berbicara. Bisakah kamu melakukannya? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya dengan cemas. Masih bisakah kamu menemukan orang lain sekarang? Ziyan menjawab tanpa menoleh. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bantu aku mengulur waktu. Hati-hati, mundur jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya. Ziyan menganggukkan kepala kecilnya sedikit. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk sepasang segel aneh. Segera, cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh kecil Ziyan yang cantik tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang gadis cantik berambut ungu tinggi yang tampak sangat seksi. Cara memikat itu sebenarnya sama dengan yang dilihat Xiao Yan di lembah kecil saat itu. Ziyan menarik sehelai rambut ungu di belakang telinganya setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat sikap tertegun Xiao Yan. Wajah cantiknya memerah dan dia langsung menatap tajam ke arahnya. Namun, dia lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil dari sebelumnya. Dengan melakukan ekspresi seperti itu, dia malah tampak sangat mempesona, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Kamu benar-benar mengalami perubahan besar. Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat menariknya kembali. Suaranya dalam saat dia berkata, aku akan menyerahkannya padamu, hati-hati. Xiao Yan menarik tangannya ke belakang saat dia mundur. Nyala api ungu coklat muncul. Setelah itu, mereka berpisah, berubah menjadi 3 kelompok api surgawi berwarna berbeda yang tergantung di depannya. Sementara Xiao Yan telah menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, mata cantik Ziyan juga menjadi sangat serius. Dia dengan tegas menatap hantu tua Zai Xing dari jarak dekat, itu mungkin baginya untuk merasakan aura yang benar-benar berbahaya di tubuh yang terakhir. Kali ini, itu bukan lagi hanya permainan. Dalam situasi saat ini, Ziyan juga sangat sadar bahwa hantu tua Zai Xing ini adalah variabel terbesar. Dokter peri kecil dan yang lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri. Jika dia diizinkan untuk menyerang medan pertempuran itu, Little Fairy Doctor dan yang lainnya pasti akan dikalahkan dengan cepat. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menahan orang tua ini kembali. Dia harus menundanya sampai Xiao Yan berhasil melepaskan senjata pembunuh yang hebat itu. Hanya dengan begitu mereka dapat menarik diri dengan aman dari operasi penyelamatan hari ini. Jika tidak, kelompok mereka benar-benar akan menderita banyak korban.
semua harapan ada pada apakah dia bisa membeli waktu yang cukup untuk Xiao Yan. Hantu tua Zai Xing sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Ziyan, yang menghalangi di depan. Matanya berputar 2 kali di atas yang terakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Ziyan. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih bisa merasakan bahwa Ziyan tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Mungkin itu adalah beberapa item unik yang dapat melindungi aura seseorang. Hantu tua Zai Xing bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Segera, matanya menoleh ke arah Xiao Yan di belakang. Pada saat ini, yang terakhir mengguncang cincin di jarinya setelah memanggil 3 jenis api surgawi. Gumpalan api putih pekat perlahan bangkit darinya. 4 jenis api surgawi. Melihat pemandangan ini, hantu tua Zai Xing tidak bisa membantu tetapi sedikit mengecilkan matanya meskipun dia tenang. Ekspresinya juga sedikit berubah. Kekuatan sesuatu seperti api surgawi sangat hebat. Namun, itu sangat jarang. Seseorang akan dianggap sangat diberkati untuk mendapatkan salah satunya. Namun, tangan Xiao Yan memiliki 4 jenis api surgawi. Bagaimana ini tidak menyebabkan hati hantu tua Zai Xing bergetar? Bocah ini memang sedikit misterius. Dari kelihatannya, dia sepertinya bersiap untuk melepaskan beberapa serangan yang sangat kuat. Hantu tua Zai Xing menebak niat Xiao Yan setelah melihat ekspresi serius yang terakhir. Meskipun dia tidak yakin tentang seberapa kuat keterampilan Dou yang telah disiapkan Xiao Yan, karakternya yang biasanya berhati-hati tidak akan membiarkan Xiao Yan berhasil menampilkannya. Ini adalah kasusnya bahkan jika dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan dapat membalikkan situasi. Berat, jangan terus bertindak bandel, ini hanya akan membuat takdirmu semakin menyakitkan. Hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang gelap dan dingin sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kakinya menginjak ruang kosong dan dia perlahan berjalan menuju Ziyan. Kabut hitam yang luas dan kuat bertahan di belakangnya dan tekanan menyebar. Ini telah menyebabkan aura cukup banyak ahli Hall of Soul menjadi sedikit lamban. Dihadapkan dengan hantu tua Zai Xing yang perlahan berjalan mendekat, wajah cantik Ziyan juga menjadi semakin serius. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan tangannya juga terkepal erat. Apakah kamu akan menyingkir atau kamu ingin aku yang dulu menyerang? Aku yang dulu tidak tahu bagaimana bersikap santai pada kecantikan seperti orang-orang muda itu. Hantu tua Zai Xing perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa puluh kaki di depan Ziyan. Dia mengarahkannya ke Ziyan dari kejauhan dan berbicara dengan suara samar. Ci, serang saja jika kamu mau, mengapa Anda harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Ziyan hanya melengkungkan bibirnya dan tertawa menghadapi tekanan yang sangat besar dari hantu tua Zai Xing. Kamu memang tipe yang sama dengan bocah itu. Bahkan nada bicaramu tidak disukai. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi sedikit suram. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di matanya. Segera, dia mengepalkan tangannya yang mengarah ke Ziyan. Setelah hantu tua Zai Xing mengepalkan tangannya, riak tak terlihat segera menyebar dengan cara seperti kilat. Segera setelah itu, ruang di sekitar Ziyan tampaknya telah terjepit oleh tangan tak terlihat yang sangat besar. Tiba-tiba tenggelam di tengah gelombang suara retak. Ruang di sekitar Ziyan dengan kejam dikompres ke arahnya. Jika seseorang dengan kuat menekan kekuatan agung itu, bahkan daging seorang ahli di puncak kelas Douzong akan segera pecah. Namun, ketika ruang kompresi hendak menyentuh tubuh Ziyan, cahaya ungu yang tertinggal di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi, segera, itu menyebar. Ketika itu terjadi, ruang tenggelam yang dengan keras menekan ke dalam menjadi padat. Setelah itu, perlahan-lahan menghilang menjadi ketiadaan. Kamu masih terlalu lembut untuk bermain kekuatan spasial di depan nenek-nenek ini. Ziyan secara acak menyelesaikan kompresi spasial ini. Setelah itu, dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara seperti orang tua. Menarik, sebuah kejutan melintas di mata hantu tua Zai Xing ketika dia melihat bahwa Ziyan dengan mudah menyelesaikan tekanan spasial ini yang bahkan seseorang di puncak kelas Douzong tidak akan berdaya melawannya. Dia segera tertawa dingin dan mengepalkan tangannya. Setelah itu, pukulan dilemparkan tanpa gerakan yang bagus. Bang! Pukulan dari hantu tua Zai Xing ini baru saja dilemparkan ketika kabut hitam yang megah segera berfluktuasi dengan cara yang mengerikan. Sementara itu bergoyang-goyang dengan kuat. Itu berubah menjadi ular piton hitam raksasa-raksasa berukuran ribuan kaki. Itu kemudian meraung ke arah langit. Dengan ayunan ekor besarnya, itu mengeluarkan suara robekan dan merobek ruang kosong. Pada saat yang sama, itu membawa angin yang tak tertandingi dan bergegas menuju Ziyan. Piton besar hitam itu melesat di langit. Tekanan angin yang kuat yang diciptakan secara langsung menyebabkan jurang sepanjang beberapa ratus kaki di dasar lembah, meskipun jaraknya ribuan kaki. Beberapa batu besar pecah di tempat. Wajah Ziyan juga sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas oleh hantu tua Zai Xing.
cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tangannya juga terkepal erat, cahaya ungu samar-samar diaglomerasi menjadi kepala naga buram di tinjunya. Tinju kekosongan kuno, Xian menjerit pelan. Cahaya ungu tiba-tiba muncul dari tangannya seperti gunung berapi. Segera, naga besar berwarna ungu muda yang tingginya beberapa ratus kaki meninggalkan tangannya sambil membawa angin kencang dan kekuatan naga yang padat. Itu meraung ke arah langit dan bertabrakan dengan keras dengan ular piton hitam besar. Bang! Suara mengaduk jiwa segera meletus ketika keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang mengerikan menyapu langit seperti badai angin. Tebing di sekitar lembah dan alun-alun selatan runtuh di tempat, batu-batu besar berguling. Akhirnya, mereka mendarat dengan keras ke dasar lembah, mengeluarkan suara keras saat mereka melakukannya. Mengerang, tubuh halus Xian terus-menerus ditarik ke belakang saat gelombang udara yang menakutkan melonjak, erangan rendah keluar dari tenggorokannya. Untungnya, dia tidak menderita luka apapun. Gelombang udara berkecamuk di langit sesaat sebelum akhirnya berhamburan. Tatapan hantu tua Zai Xing yang biasa melihat ke arah Ziyan juga menjadi semakin aneh. Meskipun pukulan dari Ziyan sebelumnya kuat, tidak mungkin untuk sepenuhnya menerima serangan telapak tangannya. Dari indranya, cahaya naga ungu itu telah memotong garis celah spasial ketika keduanya bertabrakan dan mengirim sebagian besar serangan oleh piton hitam ke ruang kosong. Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh hantu tua Zai Xing. Teknik tinju yang aneh, hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang aneh. Segera, matanya melirik ke arah Xiaoyan. Pandangan ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ini karena Xiaoyan sudah dengan paksa menguleni 4 jenis api surgawi bersama. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang sangat liar dan ganas. Suhu yang menakutkan menyebar dari tempat itu. Hantu tua Zai Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa kelembapan di seluruh tempat ini dengan cepat menguap. Rerumputan hijau di lembah itu dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bocah ini agak aneh, saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Adegan aneh ini akhirnya membuat hantu tua Zai Xing merasa sedikit gelisah. Dia secara alami jelas menyadari kekuatan api surgawi. Selain itu, kekuatan dari 4 jenis api surgawi sedang ditumpuk satu sama lain, bahkan dia mungkin akan merasa tidak enak jika dia diserang olehnya. Pikiran ini melintas di hati hantu tua Zai Xing, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan padat. Dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan Xian dalam mode seperti hantu. Dia membanting dengan tangan besarnya dan kekuatan yang besar dan kuat menghantam dada Xian dengan gaya seperti kilat sambil membawa bentuk menakutkan yang menghancurkan kekuatan. Menghadapi hantu tua Zai Xing, yang tiba-tiba menggunakan serangan mematikan, ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah cantik Xian. Dia tidak bisa mundur saat ini, jika dia akhirnya memberikan yang pertama kesempatan, dia mungkin mengganggu penggabungan api surgawi Xiaoyan. Makanya, dia hanya bisa melangkah maju. Cahaya ungu bertahan di atasnya saat tangannya langsung bertabrakan dengan hantu tua Zai Xing. Bang bang bang, dua sosok mengikuti satu sama lain seperti bayangan di langit. Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam bertabrakan, itu akan menimbulkan guntur seperti ledakan. Pada saat yang sama, banyak erangan teredam akan terus muncul. Bang! Tabrakan dahsyat lainnya terjadi di langit. Sosok berwarna ungu itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seteguk darah merah cerah tanpa sadar dimuntahkan dari mulutnya. Tubuhnya juga diguncang hingga dia terus-menerus ditarik ke belakang. Sesaat kemudian sebelum dia menstabilkan tubuhnya, wajah cantiknya itu dipenuhi dengan pucat. Dia bukan tandingan hantu tua Zai Xing ketika harus menghadapi bentrokan seperti ini. Bukankah itu karena Xian memiliki konstitusi yang kuat dan bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan yang besar? Kemungkinan pembuluh darah di tubuhnya akan hancur dengan paksa selama selusin tabrakan telapak tangan ini. Bagaimanapun, seorang ahli di puncak bintang 5 Daozun benar-benar terlalu kuat. Namun, dibandingkan dengan wajah cantik pucat Xian, badai besar terjadi di dalam hati hantu tua Zai Xing. Setelah bertukar pukulan, dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan mantan hanyalah kekuatan Daozong. Namun, gadis yang tampaknya lembut dan lemah ini bahkan lebih menakutkan daripada Xiaoyan. Tidak hanya dia dengan paksa menerima lebih dari selusin pukulan darinya, tetapi kekuatan mengerikan yang dipantulkan secara samar-samar itu benar-benar menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Gadis ini, monster macam apa dia? Sudut mulut hantu tua Zai Xing berkedut dan niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Orang-orang ini bukanlah orang biasa. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup untuk menimbulkan masalah di masa depan. Jika tidak, saat mereka bertemu lagi, orang yang tidak beruntung mungkin saja dia. Tangan memetik bintang,
Ekspresi hantu tua Zai Xing akhirnya menjadi sangat gelap dan serius saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia menatap tajam ke arah Ziyan, yang mengawasinya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengeluarkan tawa dingin. Kabut hitam melonjak di tangannya sebelum dia tiba-tiba meraihnya. Perebutan ini sangat aneh. Ini karena tangan hantu tua Zai Xing menghilang secara aneh saat dia melakukannya. Hanya lengannya yang tersisa di luar ruang itu. Rasa bahaya yang kaya melonjak dalam hati Ziyan saat dia melihat pemandangan aneh ini. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya saat dia menarik kembali. Segera, kekuatan besar dikirim dan dengan kuat meraih lehernya. Mati, kaulah yang akan mati dengan baik. Niat membunuh melonjak di mata hantu tua Zai Xing saat tangannya meraih leher Ziyan. Dia baru saja akan membunuhnya ketika garis retakan spasial tiba-tiba terbentuk di jarak yang dekat. Segera, menara seperti sosok yang kuat keluar darinya. Tinjunya dengan keras menghantam kepala hantu tua Zai Xing. Cara itu sedemikian rupa sehingga kepala hantu tua Zai Xing akan meledak dengan keras jika dia dipukul olehnya bahkan dengan kekuatannya. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan hantu tua Zai Xing menjadi terkejut. Jelas tidak mungkin untuk mengadopsi metode kehidupan untuk kehidupan. Oleh karena itu, dia melepaskan Ziyan dengan cara seperti kilat dan telapak tangannya bertabrakan dengan tinju logam yang dengan keras mengisi. Bang, badai yang mengerikan meletus. Hantu tua Zai Xing mundur 2 langkah terus-menerus. Tubuh kuatnya terbang mundur. Setelah itu mendarat di samping Ziyan dengan cara yang agak mengejutkan. Uhuk, kawan, bukankah kau pergi dan menjelajahi benua? Ziyan menahan tenggorokannya dan terbatuk. Setelah itu, dia melihat pria besar di sampingnya dan tersentak kaget. Pria besar itu secara alami adalah Xiongzhan yang telah dibawa Ziyan dari Pil Realm. Pada saat ini, dia juga tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat garis retakan spasial yang telah robek sebelumnya. Dia bergumam, sialan, ini bukan karena aku yang dulu ingin datang tapi aku terlempar. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi suram saat dia melihat Xiongzhan dari jarak dekat. Setelah merasakan bahwa yang terakhir juga adalah Douzun, kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar. Ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum dia bisa berbicara. Setelah itu, matanya buru-buru berbalik ke arah Xiaoyan berada, hanya untuk melihat teratai api yang sangat indah yang dibentuk oleh 4 warna yang perlahan-lahan ditangguhkan di telapak tangan Xiaoyan. Penghancuran, seperti kekuatan yang menyebabkan hatinya terasa sedikit dingin perlahan menyebar. Melalui penundaan yang disebabkan oleh Ziyan, Xiaoyan akhirnya berhasil menggabungkan dan membentuk teratai api pemusnahan yang diciptakan dari 4 jenis api surgawi. Teratai api hanya seukuran telapak tangan dan digantung di atas telapak tangan Xiaoyan. Inti teratai terdiri dari 4 warna. Sekilas, itu tampak sangat indah. Namun, di bawah permukaan yang indah ini menyembunyikan pemusnahan seperti kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat pucat saat ini. Api surgawi yang digabungkan dari 4 jenis api surgawi tidak semudah yang dia pikirkan. Meskipun dia memiliki pengalaman dari menggabungkan teratai api pemusnahan di masa lalu, api yang mengubah kehidupan bukanlah api surgawi yang sebenarnya. Secara alami masalah lebih sedikit saat menggabungkannya. Kali ini, bagaimanapun, dia telah menggunakan 4 jenis api surgawi asli. Kesulitan merger segera terungkap. Jika bukan karena kekuatan Xiaoyan dapat dianggap telah melonjak dan jiwanya telah maju ke apa yang disebut negara jiwa, kemungkinan dia tidak akan dapat benar-benar berhasil menggabungkan teratai api pemusnahan bahkan jika dia memiliki 4 jenis api surgawi. Apalagi, teratai api saat ini tidak sukses total, energi destruktif di dalamnya terlalu menakutkan. Bahkan Xiaoyan hanya bisa dengan hati-hati menengahi sampai keseimbangan. Baru setelah itu dia berani menggunakannya untuk menghadapi musuh. Keringat dingin terus muncul di dahi Xiaoyan. Setelah itu, ia mengikuti wajahnya dan jatuh seperti air mengalir. Matanya menatap tajam ke arah teratai api yang perlahan berputar di telapak tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa terus dituangkan ke dalamnya. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Hantu tua Zai Xing di langit yang jaraknya cukup dekat juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena adegan ini. Kekuatan destruktif yang menyebar dari dalam teratai api bahkan menyebabkan kegelisahan melonjak ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin bocah ini menampilkan serangan yang begitu menakutkan dengan kekuatan Dao Zong bintang 9? Sudut hantu tua Zai Xing bergerak-gerak sedikit. Segera, keinginan membunuh melonjak di matanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan pemikiran ini yang dipenuhi dengan niat membunuh yang melintas di hatinya, ekspresi hantu tua Zai Xing langsung menjadi ganas. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi bayangan saat bergegas menuju lokasi di mana Xiaoyan berada.
dia bisa merasakan bahwa serangan Xiao Yan belum sepenuhnya selesai. Jika dia menyela saat ini, dia pasti akan menyebabkan Xiao Yan menderita serangan balik. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa menghancurkan serangan yang menakutkan ini, tapi dia juga bisa menghabisi Xiao Yan saat melakukannya. Itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Sosok hantu tua Zai Xing baru saja berpindah tempat saat ditemukan oleh Xian. Dia buru-buru berteriak, "Orang besar, cepat, hentikan dia." Xiong Zan di samping tertawa pahit setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak udara kosong dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Dia menyusul hantu tua Zai Xing setelah berakselerasi beberapa kali. Dengan teriakan marah, dia mengangkat tinju logamnya dan dengan keras menghantam punggungnya. Perbesar, tubuh sebenarnya Xiong Zan adalah beruang naga kuno. Kekuatan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Ketika pukulan ini dilemparkan, bahkan ruangnya sendiri sedikit bengkok. Udara tak terlihat membentuk busur cekung melingkar di permukaan tinjunya. Suara angin deras yang memekakkan telinga terus bergema di tempat itu. Kilatan tajam juga melintas di mata hantu tua Zai Xing saat dia merasakan pukulan ganas Xiong Zan di belakangnya. Dia melirik Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Setelah itu, dia mengatupkan giginya. Tubuhnya dipelintir dengan cara yang aneh, tapi dia sebenarnya tidak berbalik untuk bertarung. Xiong Zan juga tertegun saat hantu tua Zai Xing tidak berbalik. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan ini. Karena Anda tidak berbalik, Anda hanya akan menerima pukulan saya. Bang! Pukulan yang dicampur dengan kekuatan ganas akhirnya merobek udara dan dengan keras mendarat di bahu hantu tua Zai Xing. Suara tabrakan daging rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Ketika tinju Xiong Zan mendarat di bahu hantu tua Zai Xing, kabut hitam pekat segera muncul. Kabut hitam seperti kapas dan mengurangi kekuatan pukulan secara signifikan. Namun, masih ada kekuatan yang menembusnya dan bertabrakan dengan keras di bahu Zai Xing. HMPH, serangan berat ini secara langsung menyebabkan pucat di wajah hantu tua Zai Xing. Sedikit suara retak tulang juga dipancarkan dengan tenang. Jelas, pukulan oleh Xiong Zan ini telah langsung mematahkan beberapa tulangnya. Senyuman garang muncul di mata hantu tua Zai Xing meski telah dengan paksa menerima pukulan dari Xiong Zan. Dengan meminjam kekuatan dorong dari tinju angin yang terakhir, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Tawa yang ganas dan dalam keluar dari tenggorokannya. "Kamu bodoh," wajah Ziyan yang awalnya pucat bahkan tidak lagi memiliki jejak darah saat melihat adegan ini. Dia menginjak kakinya dan memarahi Xiong Zan dengan marah. Xiong Zan memiliki wajah yang berisi senyum pahit ketika dia melihat hantu tua Zai Xing telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan pukulan hanya agar dia bisa membunuh Xiao Yan. Segera, Xiong Zan menggertakkan giginya dan menyerang ke depan dengan cara tertahan. Dia ingin mengirim hantu tua Zai Xing terbang di saat-saat terakhir ini. Namun, jelas sudah terlambat baginya untuk pindah sekarang. Saat hantu tua Zai Xing muncul di atas dahi Xiao Yan, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Kabut hitam melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, itu telah membentuk cakar hantu hitam gelap setinggi 5 kaki di depannya. Cakar hantu memiliki warna gelap dan dalam yang menakutkan. Itu menyeramkan, muncul seperti tangan dewa kematian yang keluar dari neraka. Sekilas, itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. 9 tangan hantu yang memenjarakan. Ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi semakin ganas setelah cakar hantu hitam gelap terbentuk. Dia berteriak dingin ke arah Xiao Yan. Segera, cakar hantu itu diayunkan ke bawah tanpa ampun. Itu dengan keras membanting ke arah dada Xiao Yan. Serangan hantu tua Zai Xing ini pada dasarnya menggunakan semua douqi di dalam tubuhnya. Cakar hantu itu mungkin tidak besar tapi ruang angkasa hancur kemanapun ia melewatinya, menampakkan lubang hitam gelap dalam prosesnya. Cakar hantu itu tampak semakin menyeramkan dan menakutkan saat bercampur dengan ruang hampa ini. Kecepatan cakar hantu sangat cepat. Dalam sekejap, itu telah menembus udara kosong dan muncul di depan Xiao Yan. Angin tebal itu, yang terkandung di cakar hantu, menyebabkan Xiao Yan merasakan aura yang sangat berbahaya. Pada saat yang sangat kritis seperti ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Xiao Yan tepat waktu. Xiao Yan juga tampaknya menyadari situasi saat ini dia berada. Dia melihat wajah buas dari hantu tua Zai Xing dan ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. "Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga akan menemaniku sampai mati." Ketika ekspresi gila melonjak di matanya, Xiao Yan berhenti repot-repot tentang energi di dalam teratai api pemusnahan yang belum stabil. Tangannya bergetar dan teratai api meninggalkannya. Teratai api berubah menjadi kilauan api yang menuju ke arah hantu tua Zai Xing, yang berada dalam jarak dekat.
Bang, suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di tempat itu ketika teratai api meninggalkan tangan Xiaoyan. Pada saat ini, pemusnahan seperti kekuatan menyapu seperti badai di langit. Seluruh pegunungan bergetar seperti gempa bumi saat ini. Banyak garis retakan besar tersebar ke segala arah dengan lembah di tengahnya. Aula besar itu juga mulai bergoyang dengan goyah di bawah getaran ini. Banyak ahli dari aula jiwa sangat terkejut sehingga mereka menutupi kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Badai pemusnahan yang tiba-tiba datang juga mengaduk perhatian para Dozuns dari kedua belah pihak di langit. Mereka melirik ke samping dan keheranan muncul di mata mereka. Setelah itu, mereka berhenti mengganggu lawan mereka saat mereka buru-buru mundur. Mereka semua takut terlibat dengan kekuatan penghancur. Ledakan, cakar hantu yang gelap dan padat akhirnya melesat saat kekuatan penghancur ini menyebar. Setelah itu dengan keras menghantam dada Xiaoyan. Kekuatan gelap dan padat yang agung itu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Gruk, ekspresi Xiaoyan langsung memucat setelah menderita serangan mematikan ini. Seteguk kabut darah dimuntahkan, bahkan ada suara patah tulang yang jelas dikirim dari dadanya. Tubuhnya juga diguncang oleh kekuatan yang mengerikan itu hingga terbang seperti bola meriam. Sudut mulut Xiaoyan menunjukkan busur padat saat tubuhnya dikirim terbang. Ini karena dia melihat wajah hantu tua Zai Xing yang diliputi ketakutan saat ini. The Annihilation Fire Lotus telah meledak, bang. Badai api yang besarnya 1000 kaki langsung meletus. Jika seseorang melihat ke atas dari bawah, badai itu tampak seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, tampak seperti keajaiban. Badai api merajalela saat riak yang merusak menyebar seperti gelombang. Aula hitam besar yang tak tertandingi di dalam lembah itu akhirnya runtuh pada saat ini. Banyak ahli dari Hall of Souls mengeluarkan suara embusan saat diserang oleh riak kehancuran dan berubah menjadi sekelompok abu hitam gelap. Riak destruktif terus menyebar hampir 1000 meter. Semuanya berwarna merah dalam radius 1000 meter. Hutan lebat juga hancur saat ini. Dozuns dari kedua belah pihak di langit yang jauh menyaksikan lembah yang pada dasarnya lenyap dalam sekejap. Kejutan melonjak ke mata mereka segera. Setelah itu, mereka menghirup udara dalam-dalam. Kekuatan destruktif yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa Tianzun di dalam aula jiwa mengalami kesulitan untuk mencapainya. Ledakan, tubuh Xiaoyan, yang terbang mundur, tertembak di dinding gunung. Batu besar berguling dan menguburnya di dalam. Segera setelah itu, sosok cantik bergegas. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu besar itu. Setelah itu, dia meraih Xiaoyan dari dalam dan dengan cepat naik ke langit, menghindari riak destruktif yang menyebar. Bagaimana dia? Xiongzan berkedip dan muncul di samping Ziyan. Dia bergegas bertanya sambil menatap Xiaoyan, yang berlumuran darah segar, dada yang terakhir bahkan telah tenggelam ke dalam. Wajah Ziyan sangat gelap dan serius sehingga menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan menderita luka serius. Serangan kekuatan penuh oleh Douzun Bintang 5 adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk Xiaoyan. Swos-swos, suara angin kencang bergema di langit. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru datang dalam sekejap. Ekspresi mereka berubah saat melihat Xiaoyan berlumuran darah segar. Sama seperti Little Fiery Doctor dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis karena cedera Xiaoyan. Fluktuasi spasial yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api yang sangat besar. Segera, dua aura besar dan kuat yang bahkan lebih kuat dari hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Hati kelompok Feng Zunze segera tenggelam ketika dia merasakan dua aura yang luas dan perkasa ini. Aura ini adalah milik seseorang dari Hall of Souls. Badai api menyapu seluruh tempat sementara dua aura agung itu dengan cepat menjadi jelas. Sesaat kemudian, badai api tiba-tiba berhenti. Setelah itu, kekuatan yang sangat besar dan kuat melonjak keluar dari dalam badai. Ini dengan paksa membalikkan badai, mengguncangnya sampai perlahan menghilang. Old Mugu menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat badai api yang perlahan menghilang. Jika badai api dibiarkan terus merajalela, kemungkinan orang lain dari aula jiwa akan benar-benar terkubur di bawahnya. Mengikuti lenyapnya badai api secara perlahan, dua sosok tua juga perlahan muncul di hadapan semua orang. Aura agung itu tiba-tiba melonjak ke puncak saat ini. Tekanan yang sangat besar turun dari langit, menyebabkan hati semua orang yang hadir merasa tegang. Selama bertahun-tahun, seseorang yang berani menghancurkan Hall of Soul saya. Xiaoyan, kamu adalah yang pertama. Suara tetua sedingin es yang tidak dikenal perlahan bergema di langit saat kedua sosok ini muncul. Ekspresi Feng Zunze dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara sedingin es yang bergema di langit. Segera, mata mereka terfokus pada tempat di mana badai api telah menghilang. Di sana,
tiga sosok muncul dalam garis pandang mereka. Dua dari tiga orang yang muncul adalah orang tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih, warna yang jelas memudahkan orang lain untuk mengidentifikasinya. Pada saat ini, ekspresi keduanya ditutupi dengan ekspresi teduh. Sebuah aula cabang dihancurkan. Jika seseorang melihat masalah ini, kemungkinan semua anggota Hall of Soul yang hadir tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Setelah mata semua orang menyapu kedua orang ini, tatapan mereka berhenti pada sosok yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik dari Xiao Yan. Dia juga berlumuran darah segar. Kulit yang terlihat di luar jubahnya telah memperlihatkan banyak darah dan daging. Lengan bajunya sudah benar-benar lepas. Apalagi darah segar terus-menerus menetes dari lengan bajunya. Salah satu lengannya benar-benar menghilang. Melihat cara hantu tua Zai Xing yang menyedihkan ini, terlepas dari apakah itu Feng Zunze atau Mugu tua, mereka semua benar-benar terpana. Segera, jantungnya dengan keras menghirup udara dingin yang dalam. Akhirnya, banyak mata yang terkejut menoleh ke arah Xiao Yan, yang berada dalam pelukan Xian. Orang ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan bintang 9 Douzong untuk mengubah seorang ahli di puncak bintang 5 Douzun menjadi cara yang menyedihkan. Meneguk, Old Mugu menelan seteguk air liur sementara wajahnya berkeringat. Mata yang biasa dia lihat pada Xiao Yan memiliki rasa takut dan kegembiraan tambahan. Dia bersukacita karena Xiao Yan tidak menggunakan teratai api yang menakutkan padanya saat itu. Kekuatannya jauh lebih rendah dari hantu tua Zai Xing. Jika dia menderita pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempat. Batuk. Hantu tua Zai Xing terbatuk-batuk. Mulut penuh darah segar terus dimuntahkan. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa fragmen organ internal di dalam darah segar. Jelas, hantu tua Zai Xing tidak hanya kehilangan lengannya kali ini, tetapi cedera internalnya juga sangat serius. Itu normal bahkan dia mati. Semua orang saling memandang saat melihat pemandangan ini. Hati mereka diam-diam mendesah untuk orang tua ini. Bahkan jika dia bisa selamat dari luka serius seperti itu, sepertinya beberapa gejala sisa akan tetap ada. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengalami kesulitan dalam meningkatkan kekuatannya lebih jauh di masa depan. Bunuh bocah itu. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi puluhan ribu keping. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut hantu tua Zai Xing. Namun, matanya masih menatap Xiao Yan dengan kejam. Kebencian yang dia rasakan terhadap yang terakhir sangat mengerikan saat ini. Dengan puncak kekuatan Douzun bintang 5, dia benar-benar akan menderita kerugian yang begitu mengerikan di tangan bocah Douzong bintang 9. Bagaimana dia bisa menenangkan amarah di dalam hatinya? Kedua pria tua berjubah hitam dan putih di samping melihat ke arah hantu tua Zai Xing. Meskipun ekspresi mereka masih sedingin es, ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka berdua tapi kekuatannya tidak jauh. Tidak terduga bahwa dia benar-benar akan berakhir dengan takdir seperti itu hari ini. Kamu hantu tua, Anda benar-benar hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Jika Anda menggunakan giok spasial untuk memanggil kami berdua setelah Anda menemukannya, bagaimana Anda akan berakhir dalam takdir seperti itu? Nada pria tua berjubah hitam itu mengandung kemarahan. Saat ini, aula cabang telah dihancurkan. Jika mereka kepala balai mengejar cara itu, Anda akan menderita karenanya. Lupakan, tidak ada gunanya memberitahunya sekarang. Apa kamu tidak tahu karakter seperti apa yang dimiliki hantu tua ini? Menangkap Xiao Yan dianggap perbuatan yang sangat bermanfaat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa kemenangan sudah pasti dan tentu saja tidak akan memanggil kami berdua untuk membagi kredit. Hihi. Saya pikir jika bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sampai dengan cara seperti itu, dia tidak akan menggunakan giok spasial. Tetua berjubah putih dengan dingin tertawa. Kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Zai Xing ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun, dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemarahan sedikit pun. Rasa sakit yang luar biasa yang terus-menerus mengalir dari dalam tubuhnya dengan jelas memberitahunya bahwa luka yang dia derita kali ini telah mencapai tingkat yang fatal. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan dia bahkan tidak bisa mempertahankan nyawanya ini. Salam untuk Tianzun hitam putih. Mugu tua itu dan yang lainnya juga buru-buru terbang saat ini dan dengan hormat menyapa kedua lelaki tua ini. Kalian semua juga memiliki beberapa tanggung jawab atas penghancuran aula cabang. Wei Tianzun melirik pasangan itu dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Old Mugu dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini,
Satu-satunya cara bagi kalian semua untuk menggunakan jasa untuk memperbaiki kesalahanmu adalah dengan menangkap Xiao Yan. Kalian semua harus menyadari hal ini, kata Black Tianzun dengan dingin. Old Mugu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Dari tampang kondisi Xiao Yan, dia jelas pernah bertarung dengan hantu tua Zai Xing sampai mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan teratai api yang menakutkan itu. White Tianzun menepuk hantu tua Zai Xing dengan lembut. Sebuah kekuatan lembut memasuki lembah. Masih ada beberapa anggota Hall of Souls yang berhasil mempertahankan nyawa kecil mereka di sana. Pada saat ini, mereka hanya bisa membuat mereka menjaga orang tua ini terlebih dahulu. Jangan tunda lagi. Ayo serang. Bersama, Black Tianzun berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan ukuran mereka memegang keunggulan absolut. Dia secara alami tidak akan melepaskan keuntungan semacam ini. Saat ini, yang paling penting adalah meraih Xiao Yan dulu. Jika tidak, begitu kepala aula menjadi marah, orang-orang di sini akan menderita. Ini sebenarnya adalah Tianzun hitam putih. Tanpa diduga, bahkan dua iblis tua ini telah bergegas. Feng Zunze memandang pria tua berkulit putih dan hitam di kejauhan. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Hari ini, sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Zai Xing. Menambahkan beberapa Dozuns yang tersisa, barisan ini melampaui kita. Taijian Zunze berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun situasi saat ini berbahaya, masih tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam situasinya. Sepertinya, kita mungkin harus keluar sekali. Xian, bawa Xiao Yan dan pergi, dokter peri kecil berkata dengan lembut. Jelas sudah tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda orang-orang ini. Suara Little Fairy Doctor baru saja terdengar saat lengannya tiba-tiba dicengkeram. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang yang menangkapnya adalah Xiao Yan, yang berlumuran darah segar. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan yang terakhir. Ini juga pertama kalinya dia melihat Xiao Yan, yang biasanya tertawa, tampak begitu sengsara. Meskipun lawannya berada di puncak kelas Douzun bintang 5. Jangan tinggalkan beberapa kata terakhir, bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Xian mengatupkan gigi peraknya. Dia tampaknya telah membuat resolusi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku sebentar. Jangan ragu-ragu. Jika tidak, bahkan saya tidak akan punya solusi. Xian tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah keemasan tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya, benda itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Xian menjadi putih pucat saat setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai goyah. Xian dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Segel tangannya berubah. Segera, jarinya yang halus itu, yang telah menyentuh darah keemasan yang gelap, tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya. Garis retakan spasial perlahan muncul. Segel tangan Xian berubah sekali lagi saat garis retakan spasial ini muncul. Garis retakan perlahan dibuka seperti pintu kamar yang tertutup rapat. Mengikuti kemunculan pintu spasial ini, beberapa keringat dingin yang pekat muncul di dahi jernih Xian. Anda ingin pergi? Aktivitas area ini segera ditemukan oleh Black White Tianzun. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka menjerit dingin. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam yang kuat memotong ruang sebelum bergegas menuju kelompok Xiao Yan. Feng Zunze dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat pilar kabut hitam bergegas dengan cara yang eksplosif. Dia akan berakting saat Xian berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang berkelahi tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti saat mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian, dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang datang dengan cepat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan baru saja akan bergegas keluar saat dia dipaksa mundur oleh telapak tangan. Taijian Zunze segera melangkah maju. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, kalian semua harus pergi. Yao Chen, Anda telah membantu saya saat itu. Hari ini, aku akan mengembalikannya padamu. Taijian Zunze tertawa kecil. Sebelum Feng Zunze bisa mengatakan apapun, tubuhnya bergerak dan bergegas keluar secara eksplosif. Douqi di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam itu. Namun, kekuatan menakutkan itu mengguncangnya hingga dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Dengan kekuatan Douzun bintang 2, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tianzun hitam putih? Haha, aku telah melakukan balas dendam yang besar. Yang saya cari hanyalah kematian. Bisa mati di tangan aula jiwa Tianzun benar-benar berharga.
Tai Jianzunze mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa keras ke arah langit. Segera, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Dou Qi di dalam tubuh mantan tiba-tiba menjadi liar dan kejam pada saat ini. Hati-hati, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Black White Tianzun berubah sedikit setelah melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk, gila, di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berniat untuk mencari kematian. Sementara Tai Jianzunze menghalangi Dou Zuns dari Hall of Soul, pintu spasial akhirnya perlahan dibuka. Segera, cahaya perak yang kaya melonjak dari dalam dan membungkus kelompok Xiaoyan. Cahaya baru saja menyelimuti mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat. Wajah Ziyan juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu memaksakan dirinya dengan mencoba secara paksa untuk membuka pintu spasial dan keluar melalui kekosongan. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang. Tepat ketika pintu spasial bergetar dengan intensitas yang lebih besar dan keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hati Ziyan, pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai membeku secara aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya benar-benar sangat kuat. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Ini, Ziyan terkejut melihat perubahan seperti ini. Segera, dia sepertinya mengerti sesuatu. Rasa syukur melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Segera setelah itu, kekuatan isap yang menakutkan melonjak darinya dan dengan paksa menyeret kelompok Xiaoyan ke pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan menghilang. Desahan tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiaoyan berhasil memasuki pintu spasial. Garis retakan spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tai Jianzunze, yang akan menghancurkan diri sendiri, dan menelannya di dalam. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini secara langsung menyebabkan Black White Tianzun terpana sesaat. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba beralih ke lokasi di mana kelompok Xiaoyan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Ekspresi mereka segera berubah menjadi hijau.